Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Atapaki. Saya akan melakukan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Ini melanjutkan materi pada tugas 2 kemarin. Pada praktikum ini akan melakukan transaksi basis data terdistribusi. Pertama, saya akan melakukan yang namanya commit ya. Saya memegang buku panduan dari buku basis data. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dan dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Pertama, kita ke basis data, lalu kita ke routines. Oke, kita ini drop dulu. Bentar, ini adalah hasil uji coba saya tadi. Lalu kita create new routine. Kita buat T1 aja. Kita buat T1 atau transaksi 1. Lalu kita drop. Lalu ini kita gunakan ya. Ini adalah paging. Lalu start transaction. Lalu insert untuk pasien. Lalu use misalnya sekelas, nama pasiennya misalnya adalah Siti, lalu alamat pasiennya adalah Jalan Jawa 05, lalu ini 2. Setelah itu adalah select from pasien, lalu kita go. Bentar, ada yang salah. Ini kurang titik 2. Oke ya, lalu kita execute. Jadi ini ada ya ID pasien 11 dengan atas nama Siti, lalu alamatnya Jalan Jawa nomor 5. Lalu setelah itu saya akan melakukan perintah rollback, kembali ke tadi. Ini ada ke routine, create transaction, lalu kita buat T2 aja, lalu saya drop. Saya akan melakukan perintahnya di sini karena paging. Lalu oke, transaction, lalu update pasien. Terus nama pasien, alamat pasien aja ya, alamat pasien. Ini ada pasien yang alamatnya diganti menjadi Jalan Bali nomor 3. Oke. Bentar. ID. Bentar. ID pasien. Pasien 3. Lalu rollback di sini. Rollback. Lalu commit. Lalu select from pasien. Lalu baik. Ini kita execute. Oke. Dan ini tidak ada ya. Kalau kita lihat tadi di bentar, bukan yang ini, yang T2 tadi adalah ID pasien 3. Bentar, kita buat ID pasien 3 adalah Budi,
Jadi alamatnya Budi yang Jalan Duku nomor 1 tidak berubah menjadi Jalan Bali nomor 3 karena ada perintah rollback ya sebelum perintah commit. Baik, selanjutnya perintah yang kedua adalah perintah checkpoint. Masih sama, kita create new tabel. Bentar, ini T3, lalu kita drop, lalu kita buat perintah checkpoint. Saya akan buat perintah checkpoint di sini. Sebentar, lalu bikin di sini, lalu start transaction. Setelah itu insert info pasien, lalu ID pasien, lalu nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin. Baik, lalu setelah itu values, lalu kita tambahkan ID pasien, misalnya adalah 15, nama pasien misalnya adalah Santo, alamat pasien adalah Jalan Neo nomor 1, lalu jenis kelaminnya adalah laki-laki dengan kode 1, lalu save point poin 1, lalu lagi insert into pasien, lalu nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin. Setelah itu adalah values ya, lalu ID misalnya 16, lalu namanya misalnya kita, lalu rumahnya adalah Jalan Pakis misalnya, Pakis nomor 3, lalu ID pasiennya adalah 1, jenis kelaminnya adalah laki-laki dengan kodenya 1, lalu bentar, kita ambil dulu, lalu kita rollback. Rollback itu save point 1. Baik, seperti ini. Lanjut ke insert info pasien, ID pasien, ada nama pasien, lalu alamat pasien, lalu jenis kelamin, lalu ada values, pasiennya misalnya 12, namanya misalnya Santika, alamatnya misal Jalan Bromo nomor 4, lalu ini ID kelaminnya adalah 2, itu kurung, terus setelah itu kita commit, lalu setelah itu kita select, lalu drop pasien, lalu kan ya tempat ini. Baik, ini yang T3 sudah kita execute. Nah ini kalau kita lihat tadi transaksinya tadi, yang pertama adalah ini ya, ID 15 atas nama Santo ada, lalu ID 16 nya tidak ada karena ada rollbacknya, lalu ID 17 nya ada ya Santika, seperti itu. Lalu perintah selanjutnya adalah terkait dengan trigger. Baik, sebelum itu saya akan membuat tabel baru dulu. Dan tabelnya ini adalah tabel bernama obat ya, bernama obat. Dan pada tabel obat ini pertama ada ID obat, lalu kita ini integer, lalu ini 6, lalu ini increment primary key, lalu setelah itu ada kode obat, ini ada pakai varchar ya, ini ada terserah ya, yaitu ada nama obat, kita pakai varchar, kita pakai tabel cover, selanjutnya ada harga kita pakai integer, kita beri 10,
lalu kita buat stok di sini, integer kita buat ini aja, kita buat 10 aja. Lalu setelah itu kita save. Oke, lalu saya akan membuat tabel baru lagi. Ini adalah tabel transaksi obat. Transaksi obat ini ada ID transaksi, lalu ini integer dengan ini 3, valuesnya 3, lalu ini auto increment. Lalu setelah itu ini ada ID pasien, lalu ini integer, kali ini kita buat 7, lalu disini ada ID obat. ID obat ya, integer kita buat tadi 7, 6 ya tadi ya, 6, lalu disini ada total harga, lalu integer kita pilih 10, lalu kita go, kita save, lalu kita lalu ini pas ID pasien dan ID obat kita beri indeks dulu. Ini ya, sudah ya transaksi obat, lalu kita ke obat, lalu kita ke structure, lalu ID obat, dan berarti ini ID obat saja yang diberi indeks. Setelah itu kita ke desain, lalu ini ke T3. Oke, kita ganti relationnya dari pasien ya, ID pasien, lalu ke ID pasien. Oke, setelah itu tinggal obat ya, obat, lalu ini obat ke sebentar. Baik, sudah ya, seperti ini ya. Lalu setelah itu kita pergi ke triggers lagi, create new triggers, ini T1 aja, lalu ini kita buat T4 ya, lalu ini after, lalu ini adalah update obat, save, lalu stop, lalu stop. Oke, where ID obat, ini ID obat. Aku oke, ini sudah. Lalu selanjutnya kita akan ke tabel utama. Oke, kita oke saja. Lalu setelah itu kita insert ya, sebentar, transaksi obat kita insert di sini ya, ID transaksi misalnya 1, ID pasien anal, lalu ID obat, kita buat ini dulu, insert dulu. Oke, lalu kita insert dulu ID obatnya sesuai pada soal. Ini kita ID obat 1, lalu kode obatnya ini, lalu ini adalah amikacin, harganya 2000, stoknya ada 10. Lalu ID obat, misalnya ini ID obat 2, kode kita dulu aja.
Oke, lalu kita structure. Obat ya, ini kita edit. Lalu ini adalah amoxicillin. Lalu ini harganya 20.000. Lalu stoknya kita buat stoknya yang ini 15 logo. Lalu kita kembali ke transaksi obat. Baik, kita insert. Lalu ini pasien Ana membeli di obat 1 dan total harganya misalnya adalah 50. Ini 50.000 ya. Ini membelinya adalah 6. Kita go. Oke, lalu kita lihat transaksi obatnya. Bentar. Baik, ini transaksi obatnya. Lalu kita ke obat ya, obat, dan ini jadinya stoknya berkurang ya, dari yang sebelumnya adalah saya isi adalah 10, ini menjadi 4. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.